Melanjutkan kisah sebelumnya. Jayabaya dan Macan Liwung yang menunggu kedatangan Regu Lembang Laut di Angawiyat. Karena lapar berburu ayam hutan yang kemudian mereka bakar. Dari kejauhan Regu Lembang Laut dan Gagak Bongol yang sudah tiba di Angawiyat melihat asap dari kejauhan. Mengira itu adalah Gajah Mada dan yang lain. Lembang Laut pun menuju ke arah asap tersebut. Setibanya di tempat itu, ternyata hanya dijumpainya Jayabaya dan Macan Liwung. Lantas Jayabaya mulai mendekati Lembang Laut dan Gagak Bongol untuk berbicara bertiga, meninggalkan yang lain yang menemani Macan Liwung menyantap ayam hutan hasil buruan mereka sebelumnya. Lembang Laut bertanya kepada Jayabaya mengapa tidak dijumpainya Gajah Mada dan Raja Jayanegara. Jayabaya menjelaskan bahwa Gajah Mada pergi ke suatu tempat karena merasa tidak aman akan telik sandi yang saat ini diduga masih belum mampu ditemukan oleh Lembang Laut. Lantas Jayabaya melanjutkan bahwa arah kemana Gajah Mada membawa Raja Jayanegara pergi. Terdapat pada pesan Gajah Mada untuk Lembang Laut dan Gagak Bongol. Kemudian Jayabaya menyampaikan pesan tersebut untuk dipecahkan oleh Lembang Laut. Pesan itu adalah, orang-orang lupa diri, melupakan anak dan istrinya, tapi bukan untuk beradu jago. Lembang Laut yang mendengar pesan itu bersama Gagak Bongol nampak heran akan makna pesan rahasia tersebut. Ketiganya nampak bingung akan makna dari pesan Gajah Mada. Gagak Bongol menyela pembicaraan dan berkata, bahwa yang mampu membuat seorang lupa diri antara lain adalah jabatan, wanita, dan kekayaan. Namun dengan kalimat bukan untuk beradu jago, yang berarti adalah perjudian ayam jago. Lantas Lembang Laut juga mengira-ngira bahwa selain jabatan, wanita, dan kekayaan perjudian juga mampu membuat seorang lupa akan anak dan istrinya. Karena tidak mampu memecahkan masalah tersebut, akhirnya ketiganya kembali untuk berbaur dengan yang lain yang nampak sibuk mengisi perut dengan ayam hutan yang telah matang. Di sisi lain di tempat Gajah Mada berada, dirinya memberikan suatu tugas kepada Kartika Sinumpring dan Riung Samudra, untuk kembali ke kota raja, guna mengamati keadaan di sana serta mencari orang-orang yang masih setia kepada Raja Jayanegara. Bukan hanya itu, Gajah Mada berpesan bahwa di Trowulan ada sosok teman yang menyamar di kubu Rakuti. Seandainya orang itu muncul maka gunakanlah Sandi Bagaskara Manjir Kawurian untuk mengenalkan diri dan meyakinkan bahwa mereka memang utusan Gajah Mada dan Arya Tada. Maka pergilah Riung Samudra dan Kartika Sinumpring setelah berpamitan kepada Raja Jayanegara. Sesaat setelah kepergian kedua prajurit Bayangkara itu, Gajah Mada dan Raja Jayanegara melanjutkan perjalanannya untuk menuju tempat pertemuan dengan Lembang Laut di suatu tempat di Kedemangan Bojonegoro. Kembali ke Regu Lembang Laut dan lain, nampak Singaprapen yang dengan lahap menyantap ayam bakarnya. Sementara itu karena masih lelah dan lapar, Mahesa didampingi Aji Pradabasu pergi ke sungai guna mengisi air dan menangkap beberapa ikan untuk dijadikan santapan mereka nantinya. Nampak telik sandi Rakuti yang sedang ikut menyantap ayam bakar bersama yang lain, sembari menyibukkan diri di dalam benaknya bertanya kemana Gajah Mada dan Raja Jayanegara mengapa tidak dijumpainya di Angawiyat. Apakah ini merupakan taktik licik lain dari Gajah Mada seperti halnya yang telah menyesatkan pasukan Rakuti dengan memberikan arah yang salah atas persembunyian Raja di Krian, namun ternyata sedang berada di Mojo Agung. Lembang Laut yang gelisah akan pesan Gajah Mada tersebut karena masih belum mampu memecahkan makna dari kalimat itu. Akhirnya dengan membungkus sebagai suatu gurauan bertanya kepada yang lain. Dirinya bertanya benda apakah yang nampak tidak diperlukan namun ketika diperlukan kita harus menyakitinya. Sontak para Bayangkara yang lain berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Lantas Gajah Enggon pun menjawab dengan berkata benda itu adalah kentungan. Dengan memukul-mukulkannya ketika sedang digunakan yang berarti harus menyakitinya saat diperlukan. Nampak suasana saat itu penuh dengan senda gurau. Aji Pradabasu dan Mahesa yang kembali dari sungai dengan air dan banyak ikan. Langsung disambut oleh Singaprapen yang langsung membeketi ikan tersebut guna segera dibakar. Lalu Lembang Laut kembali bertanya, sekarang cobalah tebak pertanyaanku yang satu ini. Orang-orang lupa diri,
melupakan anak dan istrinya, tapi bukan untuk beradu jago. Semua nampak berusaha berpikir. Gagak bongol yang menatap semua temannya mengisyaratkan ketegangan di raut wajah atas pertanyaan Lembang Laut. Gagak bongol masih khawatir akan keberadaan Telik Sandi Rakuti yang masih belum mereka temukan. Aji Pradabasu yang memang cerdas mulai memberikan penafsiran akan kalimat pertanyaan Lembang Laut tersebut. Dirinya beranggapan jika hal yang mampu membuat seorang lupa diri adalah kekuasaan, wanita dan kekayaan. Namun hal itu dianggap masih kurangnya tepat oleh Lembang Laut. Lantas Gajah Enggon juga berkata akan penafsirannya. Apakah jawaban dari pertanyaan Lembang Laut adalah mabuk, karena orang yang mabuk akan nampak lupa akan dirinya. Namun sekali lagi hal itu dirasa masih kurang tepat oleh Lembang Laut. Dalam hati Lembang Laut mungkin jawaban rekan-rekannya adalah suatu kebenaran jika dikaitkan dengan aspek moral. Namun sengaja dirinya tidak membenarkan jawaban tersebut karena tidak adanya lokasi tempat keberadaan Gajah Mada. Mengingat pesan ini merupakan berisi suatu tempat pertemuan dengan Gajah Mada berikutnya. Kemudian Bayangkara Bango Lumayang berujar akan penafsirannya. Dirinya berkata perjudian terkadang mampu membuat orang lupa akan kehidupan anak dan istrinya. Mengorbankan segalanya tanpa berpikir kelangsungan kehidupan anak dan istrinya selanjutnya. Jika memang bukan pergi untuk berjudi ayam jago, mungkin seseorang akan pergi untuk bermain perjudian yang lain, yakni bermain judi dadu. Apakah jawabanku benar? Ucap Bango Lumayang. Seketika hal itu membuat Lembang Laut, Jayabaya dan Gagak Bongol mengerutkan keningnya sembari saling pandang. Sepertinya mereka bertiga telah memecahkan jawaban dari pertanyaan Gajah Mada. Dengan ketiganya yang nampak serius membuat Bayangkara yang lain merasa bahwa ada hal yang aneh. Singa Prapen kemudian berkata apakah pertanyaan Lembang Laut merupakan pesan dari Gajah Mada. Tanpa bisa menyembunyikan hal itu, Lembang Laut akhirnya mengakui dan menceritakan hal yang sebenarnya. Mendengar hal itu Aji Pradabasu menyela apakah maksud dari pesan itu adalah letak di mana Gajah Mada berada. Jika memang benar mungkinkah tempat itu adalah Kudadu di Bojonegoro, apakah jawaban itu adalah bermain judi dadu yang sengaja disamarkan dengan makna Kudadu? Semua Bayangkara itu mengenal persis tempat itu dikarenakan dahulu mereka pernah ke sana bersama Gajah Mada dalam upaya menyalurkan bantuan kerajaan akan tempat itu yang sedang dilanda kelaparan. Dalam hati Telik Sandi Rakuti, dirinya mulai merasa yakin dan mulai mencari cara guna mengabarkan hal itu kepada Rakuti. Setelah disepakati bahwa esok hari mereka akan bepergian ke Kudadu maka diputuskan untuk malam ini mereka akan bermalam di hutan Angawiyat. Di malam hari, nampak beberapa Bayangkara sedang terlelap dengan jarak yang sedikit berjauhan. Tiba-tiba terdengar kepakan buruk dara. Sontak Gagak Bongol dan Lembang Laut terkejut karena suatu keganjilan tersebut. Umumnya di kala malam, burung dara akan lelap tidur dan tidak akan beraktivitas. Serta melihat kepakan burung itu yang seakan dilepaskan, membuat khawatir Lembang Laut dan Gagak Bongol akan suatu kesengajaan yang berarti burung tersebut merupakan burung pembawa pesan. Apalagi setelah mereka berhasil memecahkan pesan Gajah Mada di mana terdapat lokasi pertemuan mereka. Sontak Gagak Bongol yang memang berkarakter penuh emosi, ditambah akan kegagalan dalam menjaga rahasia akan Mojo Agung di mana dirinya merasa tidak pernah membocorkan rahasia itu. Namun nyatanya rahasia itu mampu diketahui oleh Telik Sandi Rakuti sebelum akhirnya disampaikan kepada Rakuti. Seketika Lembang Laut menuju kudanya dan mengejar burung itu sembari berupaya memanahnya. Karena sangat bahaya jika burung itu sampai lolos dan menyampaikan pesannya. Sementara itu Gagak Bongol membangunkan Bayangkara yang lain. Membariskan mereka dengan penuh amarah untuk memeriksa satu persatu anggotanya. Gagak Bongol berkata siapakah orang yang telah melepaskan burung dara itu. Namun Bayangkara yang lain nampak bingung dan diam. Gagak Bongol melanjutkan menggeledah barang bawaan satu demi satu prajurit Bayangkara itu. Hingga akhirnya ditemukan buntalan remah jagung di kantung bawaan Bayangkara Mahesa. Hal itu makin membuat marah Gagak Bongol. Mahesa yang berusaha menjelaskan bahwa dia juga tidak mengetahui akan bungkusan remah jagung itu.
namun tanpa memberikan kesempatan kepada Mahesa untuk menjelaskan serta membela diri. Gagak Bongol yang telah murka dan kehilangan akal sehatnya langsung menebaskan senjatanya. Seketika itu terjatuhlah tubuh Mahesa berpindah alam. Aji Pradabasu yang melihat hal itu nampak menahan amarahnya. Sementara Telik Sandi Rakuti nampak menahan senyum akan keberhasilannya dalam mengirim informasi dan membuat Bayangkara saling menikam. Lembang Laut yang kembali dari perburuan burung dara itu nampak terkejut dengan tubuh Mahesa yang tergeletak setelah ditebas oleh Gagak Bongol. Terjadi perdebatan hebat pada malam menjelang subuh itu. Lembang Laut yang setelah mendengar bahwa Gagak Bongol melakukan hal itu karena telah menemukan rempah jagung yang berarti burung dara itu adalah milik Mahesa. Sempat tidak percaya akan Telik Sandi itu adalah Mahesa, serta tidak menduga Gagak Bongol tanpa berpikir jernih dengan serta-merta mengadili Mahesa. Aji Pradabasu yang merah pada wajahnya, dirinya merasa yakin bahwa Mahesa adalah korban fitnah dari Telik Sandi Rakuti, karena sepanjang malam dirinya selalu bersama Mahesa yang sedang terlelap. Dengan menahan amarahnya dan menatap Gagak Bongol, dirinya mencoba menenangkan amarahnya. Setelah mengkebumikan jasad Mahesa lantas mereka melanjutkan perjalanan menuju Kudadu di Bojonegoro. Dalam sepanjang perjalanan nampak Aji Pradabasu dengan kebencian menatap satu demi satu rekannya, siapakah orang yang telah membuat Risang Panjer dan Mahesa menjadi korban, serta dirinya menjaga jarak dari Gagak Bongol yang dirasanya dengan tanpa alasan yang kuat telah menjatuhkan hukuman kepada Mahesa. Jika suatu saat terbukti bahwa Mahesa memang tidak bersalah, maka dirinya bersumpah akan membuat perhitungan dengan Gagak Bongol. Terlihat Gajah Mada yang sudah tiba di wilayah Kudadu. Dengan menuju rumah Lurah Kudadu, yang juga telah mengenali Gajah Mada karena dahulu Gajah Mada memang pernah datang dengan membawa bantuan ke warganya. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan Gajah Mada untuk sejenak menjadikan tempat ini sebagai perlindungannya, dirinya juga memperkenalkan bahwa dirinya tiba kemari dengan Raja Jayanegara. Hal itu membuat Lurah Kudadu gemetar karena tidak mengira akan kedatangan Raja Jayanegara ke rumahnya. Setelah memberikan penghormatan dirinya lantas memerintahkan para Magersarinya untuk menyiapkan jamuan. Magersari Lurah Kudadu sempat bingung akan tamu yang datang sehingga Lurah Kudadu memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor kambing dan 5 ayam untuk disajikan sebagai hidangan. Mereka bertanya dalam benaknya siapa tamu istimewa ini sehingga begitu mewahnya sambutan lurah mereka. Hal itu memang merupakan pesan Gajah Mada kepada Lurah Kudadu agar menyembunyikan dan merahasiakan akan jati diri Raja Jayanegara kepada warganya. Tidak lama berselang berbagai hidangan yang membuat perut Gajah Mada dan Jayanegara seketika memunculkan rasa lapar setelah melihat hidangan yang lezat di depan mereka. Setelah beberapa lama di perjalanan makan dengan ala kadarnya, segenap hidangan di depan mereka pun seakan menjadi suatu hidangan yang sangat istimewa. Dengan sangat lahap baik Gajah Mada maupun Raja Jayanegara menyantap seluruh hidangan Lurah Kudadu. Sebelum akhirnya datang beberapa orang Magersari Lurah Kudadu guna memijat tubuh mereka. Sungguh hal ini adalah suatu kondisi yang membuat Gajah Mada dan Raja Jayanegara terasa telah kembali ke istana. Nikmatnya pijat Magersari yang melemaskan otot mereka yang telah lama menegang akan segala perjalanan melelahkan selama ini, sehingga tanpa sadar kedua mulai terlelap karena nikmatnya pijat Magersari. Sementara itu di Istana Rakuti, Rakuti didampingi Rabanya dan Rayuyu sedang berdiskusi mengenai perkiraan langkah mereka selanjutnya. Mereka sadar setelah lolosnya Arya Tadah dan Gajah Mada, bisa saja Arya Tadah menghimpun kekuatan guna menyerang mereka. Selain hal tersebut, mereka juga berdiskusi akan Telik Sandi Gajah Mada yang berada di antara mereka. Siapa kiranya Telik Sandi itu? Serta mengapa sampai detik ini Telik Sandi mereka belum juga mengabarkan informasi kepada mereka. Di lain tempat dalam Regu Lembang Laut, nampak dalam hati Telik Sandi Rakuti sedang berbangga diri akan kesuksesannya yang telah mampu menyingkirkan 2 anggota Bayangkara serta membuat ketegangan di antara Bayangkara dan mampu melepaskan burung dara guna mengabarkan Rakuti akan keberadaan Jayanegara. Aji Pradabasu yang mendekati Lembang Laut bertanya apakah dirinya berhasil membunuh burung dara itu.
Lembang Laut berkata bahwa dirinya gagal membidik dan menjatuhkan burung dara itu. Namun setidaknya dirinya telah berhasil mengubah arah burung dara tersebut. Burung dara yang pertama mengarah ke arah timur menuju Kota Raja, berhasil dibuatnya berbelok arah ke arah selatan sebelum akhirnya pergi ke arah barat dan hilang dalam cakrawala. Semoga saja keberuntungan bersama mereka yang membuat burung itu tersesat dan tidak pernah kembali ke sarangnya, sehingga mereka memiliki waktu dan keamanan Gajah Mada serta Jayanegara terselamatkan. Lantas Aji Pradabasu bertanya kepada Lembang Laut apakah dirinya yakin bahwa Mahesa memang telik sandi tersebut. Lembang Laut berkata dirinya tidak tahu namun segalanya bisa saja memang benar, mengingat Gagak Bongol menemukan remah jagung di buntalan milik Mahesa. Meskipun Lembang Laut juga menyesalkan tindakan Gagak Bongol yang gegabah menghakimi Mahesa. Lantas mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat Gajah Mada berada tanpa adanya banyak percakapan. Hal itu karena ketegangan yang berhasil dibuat oleh Telik Sandi Rakuti. Gagak Bongol yang mengerti akan marahnya Aji Pradabasu hanya diam seraya, di hatinya juga ragu, apakah tindakannya adalah suatu kebenaran atau dirinya memang korban dari upaya Telik Sandi Rakuti yang mencoba memecah belah mereka.